warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Priyohandoko MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM, yang dimana kelompok kami akan membahas tentang manajemen SDM dalam perusahaan kami. Hello everyone, di video kali ini kami akan membahas tentang fungsi operasional sumber daya manusia pada perusahaan kami, yaitu Fashion Heaven Garment. Fashion Heaven Garment adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi terinovatif yang didedikasikan untuk menyediakan produk tekstil berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Perusahaan kami juga memiliki prestasi seperti Top Exporter Award pada tahun 2021. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengadaan SDM di dalam perusahaan kami. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perusahaan kami sudah mempunyai 1.000 karyawan. Tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini untuk membantu perusahaan kami mencapai tujuan dan keberlangsungan bisnis kami. Yang pertama adalah manajer produksi, yang dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi seluruh operasi proses produksi dan memastikan kualitas produk dan pengelolaan pabrik. Nanti jabatan. Persyaratan untuk menjadi manajer produksi. Yang pertama, persyaratannya adalah pendidikan minimal magister dalam bidang teknik industri atau manajemen. Yang kedua, berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang produksi dengan pengalaman sebagai supervisor produksi atau manajer produksi. Keterampilan yang diperlukan, yang pertama, keterampilan dalam mengelola tim, biaya, dan proses produk. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Cara rekrutmen. Perusahaan kami membuat iklan lowongan kerja di media sosial, situs web perusahaan, dan situs web lowongan kerja. Yang kedua, menerima rekomendasi dari karyawan perusahaan atau mitra bisnis. Yang keempat, menggunakan agen rekrutmen untuk mencari kandidat yang sesuai. Proses seleksi. Yang pertama, menerima lamaran. Yang kedua, seleksi administratif. Yang ketiga, tes pengetahuan. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, tes psikologi. Dan yang keenam, memeriksa referensi untuk memastikan bahwa kandidat memiliki reputasi yang baik dan pengalaman yang sesuai. Kriteria seleksi. Pendidikan yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Yang kedua, pengalaman yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Yang ketiga, keterampilan yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Yang keempat, kepribadian yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Dan yang kelima, reputasi yang baik dan pengalaman yang sesuai. Baik, selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja. Di perusahaan kami melakukan penilaian kerja melalui sebaik dan sejauh mana karyawan berkontribusi pada perusahaan kami. Selain itu, kami akan menilai karyawan dalam ketelitian saat bekerja, kehadiran atau ketepatan waktu, kemampuan dalam memenuhi target produksi, kemampuan bekerja sama tim, dan kemampuan untuk memberikan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas produk. Kami juga akan melakukan penilaian prestasi kerja secara berkala dalam kurun waktu 4 bulan. Jika terdapat salah satu karyawan kami yang memberikan kreativitas untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan kami akan memberikan bonus dan pertimbangan untuk promosi. Apabila terdapat karyawan dengan penilaian yang buruk, perusahaan kami akan menindaklanjut karyawan tersebut dengan memberikan surat peringatan. Kami akan memberikan surat peringatan maksimal 5 kali bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Apabila sudah mencapai maksimal, karyawan tersebut harus dipecat dari perusahaan kami. Perusahaan kami memberikan pelatihan keahlian teknis bagi tim produksi dengan mengajarkan keterampilan menjahit, pembuatan pola desain, teknik sablon, dan pelatihan penggunaan mesin konveksi modern untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, perusahaan kami memberikan pelatihan tentang perencanaan produksi, pengelolaan stok bahan baku, dan pengendalian kualitas produk. Bagi tim pemasaran, perusahaan kami memberikan pelatihan tentang marketing digital, termasuk penggunaan media sosial atau e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, ada pelatihan desain digital
untuk tim desain agar dapat bisa berinovatif dalam mengembangkan produk dan mengikuti tren fashion masa kini. Dalam pengembangan SDM, perusahaan kami melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu untuk semua para karyawan. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Yang pertama, perusahaan kami akan memberikan penghargaan bagi karyawan yang rajin setiap 2 bulan sekali. Yang kedua, perusahaan kami akan mendukung karyawan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti sertifikasi profesional yang terkait dengan bidang konveksi. Yang ketiga, perusahaan kami menyediakan roadmap karir seperti jenjang dari operator jahit menjadi supervisor produksi hingga manajer produksi. Fungsinya untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, serta pencapaian karyawan tersebut. Balas jasa atau job compensation sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ini adalah beberapa balas jasa yang di dalamnya ada beberapa aspek seperti upah, gaji, tunjangan, dan program kesejahteraan. UMR atau upah minimum regional pada PT ini sesuai dengan daerah PT kami beroperasi. Gaji pokok pada PT ini disesuaikan dengan pengalaman, jabatan, dan tanggung jawab para karyawan seperti pada bagian produksi. Operator mesin jahit memiliki gaji sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan. Supervisor produksi memiliki gaji sekitar 5 juta sampai 6 juta per bulan. Dan manajer produksi memiliki gaji sekitar 9 juta sampai 12 juta per bulan. PT kami pun menyediakan tunjangan seperti tunjangan makan 100.000 per hari, tunjangan transportasi dimulai dari 300 sampai 500 per bulan sesuai jarak tempuh, tunjangan kesehatan seperti BPJS, tunjangan hari raya yang diberikan menjelang hari raya minimal 1 kali lipat dari gaji pokok, dan tunjangan lembur dihitung per jam sesuai ketentuan pemerintah. PT kami pun menyediakan program kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi pada karyawan, seperti asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan swasta, asuransi kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan skill karyawan, cuti tahunan 12 hari per tahun setelah masa kerja 1 tahun, cuti melahirkan sesuai ketentuan pemerintah selama 3 bulan untuk karyawan wanita yang akan melahirkan. Dan PT kami pun memiliki program rekreasi tahunan atau gathering karyawan. Integritas kerja. Berikut adalah integritas kerja pada PT kami yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, kontribusi karyawan, dan kinerja pada karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan motivasi kerja, PT kami memberikan bonus pada karyawan berdasarkan pencapaian pada target produksi atau kualitas, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi seperti karyawan terbaik, dan menyediakan pelatihan pengembangan skill. Pada disiplin kerja, kita memberikan sosialisasi peraturan dan standar perusahaan pada karyawan, menerapkan sistem poin pada pelanggaran dengan sanksi yang jelas seperti SP, skorsing, dan PHK. Pada partisipasi kerja, PT kami melibatkan karyawan dalam tim proyek untuk mengusulkan ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan efisiensi produk. Dalam pelatihan kepemimpinan, PT kami menyediakan pelatihan untuk manajer dan supervisor agar memiliki keterampilan memimpin yang baik. Mendorong manajer untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memastikan komunikasi antara atasan dan bawahan berjalan lancar. Karena pemimpin harus menjadi contoh dalam hal disiplin, etos kerja, dan integritas. Untuk meningkatkan motivasi kerja, PT kami memberikan bonus pada karyawan berdasarkan pencapaian pada target produksi atau kualitas, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi seperti karyawan terbaik, dan menyediakan pelatihan pengembangan skill. Baik, selanjutnya yaitu pemeliharaan SDM dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan pada perusahaan kami yaitu sebagai berikut. 1. Setiap karyawan produksi perlu menggunakan APD agar menghindari kecelakaan yang terjadi. 2. Kami akan mengadakan pelatihan K3 serta panduan
panduan tertulis bagi semua karyawan. Selanjutnya yaitu coaching dan konseling kerja. Perusahaan kami melakukan coaching dengan cara yang pertama, melakukan bimbingan yang tepat bagi karyawan agar lebih termotivasi dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, membantu karyawan memahami peran mereka dalam tim dan bekerja lebih efisien. Selanjutnya, konseling kerja yang digunakan pada perusahaan kami yaitu 1. Menyediakan ruang konsultasi untuk permasalahan karyawan baik masalah pribadi atau lingkungan kerja. Baik, selanjutnya yaitu manajemen stres. Manajemen stres yang dilakukan pada perusahaan kami sebagai berikut. 1. Mengadakan pelatihan manajemen stres untuk karyawan agar membantu mereka mengenali tanda-tanda stres. Yang terakhir, pemisahan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pensiun. Perusahaan kami telah memutuskan pensiun bagi karyawan yang sudah berusia 55 tahun. Perusahaan akan memberikan uang pesangon dan tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan kami. Yang kedua, pensiun dini. Bagi karyawan yang memutuskan pensiun dini di usia 45 tahun karena alasan kesehatan, kami akan memberikan kompensasi jika terjadi perselisihan antara karyawan dan manajemen misal terkait upah atau kondisi kerja. Perusahaan kami akan menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur hukum. Baik, itulah fungsi operasional yang sudah diterapkan pada perusahaan kami. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan dan pelanggan.